sebenarnya semua orang punya impian. Hanya saja dia nggak berani untuk bermimpi. Yang masih punya ibu, ayah, itu kunci banget. Ya, kita kan sering banget ya doa tentang impian kita gitu. Tapi seberapa sering kita ngedoain impian orang lain? Kita punya impian, ya saya punya di mind. Budi kita nggak ngelakuin apapun. Soal kita akhirnya ini galau nih, ini gimana sih punya impian tapi nggak do something, nggak melayakan diri. Kan kita yang punya impian, ya kita lah yang betul-betul bertanggung jawab sama impian itu. Jangan pernah berhenti atau menghentikan sesuatu yang kita mulai karena Allah, hanya karena manusia. Maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Selamat datang di Deep Talk Podcast. Hai, selamat datang di Deep Talk Podcast bersama saya Aisyah sebagai host, dan di sini kita sudah kedatangan Coach Nia Fiani. Hai Coach Nia, apa kabar? Aisyah, alhamdulillah saya baik. Teman-teman gimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan baik dan bahagia. Yes, Coach Nia. Ya. Hari ini kita mau ngomongin tentang impian. Ya. Dan pertanyaan aku, what is your dream? Apa impiannya Coach Nia? Wow, sekarang udah mulai lebih besar lagi sih. Ya, saya punya impian untuk dunia ini dipenuhi sama orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang memberikan cintanya tanpa syarat. Oke. Dan impian itu tuh udah berapa persen menurut Coach Nia? Udah sampai? Ya, kalau diukur berapa persen, saya akan menjawab dengan untuk orang-orang di sekitar saya dulu. Ya, yang saya lihat saat ini, alhamdulillah orang-orang di sekitar saya banyak banget yang sudah merasa bahagia. Ya, meskipun tetap yang namanya proses kehidupan ada sedihnya, tapi bisa memaknakan sesuatu dengan lebih bijaksana, itu termasuk sebuah kebahagiaan. Dan juga melihat mereka bersyukur, itu sudah ada juga, sekalipun juga ini lingkungan terdekat. Dan untuk diri saya sebenarnya saya sedang berlatih untuk memberikan cinta tanpa syarat itu. Itu especially untuk diri saya. Oke, dan aku ngerasain banget itu dream yang big. Iya, sangat besar ya. Itu sangat besar banget. Gimana bisa keberanian itu datangnya dari mana sih? Keberanian itu pasti dengan proses. Ini juga baru saya sampaikan di sini karena sebelumnya impiannya bukan yang ini, tapi ternyata ini yang tersebut di sini dan ini kita nggak plan ya. Gitu. Datangnya dari melihat dunia ini saat ini. Karena dunia ini menurut saya saat ini banyak sekali orang yang terkena mental health issue. Yang berarti mereka kurang bahagia ataupun tidak bahagia. Dan juga banyak yang iri dengki. Yang berarti mereka nggak bersyukur. Gitu, yang berarti mereka nggak cukup sama dirinya. Kemudian juga banyak juga yang saling menghujat sana dan sini. Nggak bisa ngelihat orang lain tumbuh. Ya, hanya mementingkan dirinya. Itu kan berarti juga cinta mereka bersyarat. Hanya untuk orang-orang yang mereka cintai aja. Sementara dunia ini kan isinya bukan hanya orang-orang yang kita kenal. Gitu. Tapi gimana semua orang bisa meraih impiannya dan kita bisa saling mensupport itu. Saling berbahagia karena itu. Bukan malah saling menjatuhkan satu sama lain. Wow. Ya. I get the energy banget Coach Nia tentang gimana memberikan cinta tanpa syarat ke banyak orang itu. Tapi Coach, kalau misalnya kita, tadi kan itu impiannya Coach Nia buat orang lain. Kalau buat dirinya Coach Nia sendiri ada nggak sih? Sebenarnya sama aja sama itu. Mau jadi orang yang bahagia, bersyukur, dan memberikan cinta tanpa syarat. Nah, dengan kalau didefinisikan apa yang sedang saya lakukan saat ini, saya menjadi seorang coach yang diamanahkan Allah untuk handle training, handle coaching, handle terapi gitu kan, itu cara saya. Ya, itu sih. Oke. Coach Nia, kalau misalnya kita ngomongin tentang impian yang besar, mungkin banyak orang yang dia aja nggak kepikiran dia punya impian gitu. Gimana Coach dengan orang-orang yang nggak punya impian? Kalau digali, sebenarnya semua orang punya impian. Hanya saja dia nggak berani untuk bermimpi. Akhirnya melupakan impiannya dia dan lari dari apa yang sebenarnya perlu dihadapi. Nah, orang-orang yang bisa mendapatkan impiannya itu kan bukan karena dia lari,
karena dia berani menghadapi apa yang ada di depannya dan dia tumbuh dari situ. Gitu. Tapi orang-orang yang nggak punya mimpi biasanya kayak dia punya, sebenarnya kalau ditanya masing-masing nih, itu pasti punya impian. Tapi bener nggak dia sedang menghidupkan impian itu atau dia melupakan impian itu? Dan akhirnya dia lari dari impian itu dan menjalani hari-harinya seperti hari-hari biasa gitu, yang jadinya autopilot. Tiba-tiba udah malam, tiba-tiba udah 1 bulan, tiba-tiba udah setahun, kok saya masih gini-gini aja ya? Karena dia melupakan mimpinya. Tapi orang-orang yang menjalani mimpinya, dia menghadapi apapun hari itu dan dia bertumbuh dengan itu orang-orang yang sedang menjalani impiannya. Jadi dia nggak pernah lari. Dia firm, dia stand untuk impiannya. Kalau menurut coachnya orang-orang yang lari dari impian itu karena kenapa sih? Takut, ngerasa nggak layak, ngerasa nggak cukup berharga, ngerasa tidak dapat support, ngerasa pernah ada trauma mungkin yang membuat dia akhirnya stop impiannya dan dia memutuskan untuk melupakan dan berhenti. Coachnya pernah ada di titik itu gak? Pernah, tapi nggak lama. Pernah ada waktunya, udahlah, nggak usah lah, cukup lah. Tapi alhamdulillah, Allah izinkan itu tidak lama. Allah izinkan mengantar orang-orang yang mensupport saya dengan caranya Allah dan membuat saya bangkit lagi. Dan kita perluin banget orang-orang kayak gitu. Dan orang-orang itu nggak jauh sebenarnya. Orang-orang itu ada di sekitar kita. Cuma seberapa mau kita melihat dengan mata hati kita untuk menghargai keberadaan mereka. Dan itu yang akan membuat kita terus run, terus berlari ke depan, terus grow, terus rise, tumbuh gitu. Dan membuat kita berani menghadapi apapun di depan kita. Kalau misalnya tadi aku dengar dapat support gitu, gimana sih? Mungkin kita juga jarang ngasih tahu tentang kesulitan kita gitu sama orang, tentang impian kita ke orang terdekat kita. Gimana cara kita tuh dapat supportnya, coach? Ya, yang masih punya ibu, ayah, itu kunci banget. Ya, doa mereka itu tidak ada penutupnya gitu. Ya, nggak ada penghalangnya. Selama kita jaga hubungan kita sama mereka, insya Allah makbulkan doa mereka untuk kita. Jaga hubungan ayah dengan ibu. Itu support utama tuh. Ya, itu support utama. Yang sudah punya suami, jaga ridho suaminya. Yang punya anak, jaga kebahagiaan anaknya. Itu akan membuat diri kita merasa dapat support dari mereka. Dan sering-sering minta doa sama mereka, especially orang-orang terdekat. Kalau punya sahabat, orang-orang yang kita percaya, minta doa. Itu udah bagian dari support sebenarnya. Minta doa ya. Minta doa. Nah, nanti ketika kita sudah declare apa impian kita dan kita minta doa apa, kita minta support apa, itu akan mudah gitu kita menjalaninya. Dan mereka juga tahu mereka perlu support apa untuk kita. Tapi kalau kita sendiri nggak pernah minta doain, nggak pernah ngedoain orang, ya jadinya lambat. Oke, jadi kita ngedoain orang itu juga salah satu. Itu kunci utama. Gimana tuh, coach? Ya, kita kan sering banget ya doa tentang impian kita gitu. Tapi seberapa sering kita ngedoain impian orang lain? Padahal disitulah powerfulnya, karena ketika kita mendoakan orang lain, malaikat yang ada bersama kita doain, amin, ya Allah makbulkan doa yang sama buat dia. Jadi sering-sering doain orang, insya Allah kamu nanti sukses ya, kamu jadi hebat, kamu jadi orang yang paling menginspirasi, jadi orang kaya yang bermanfaat kekayaannya, jadi orang sukses yang bantu banyak orang ya, gitu. Doain orang itu di depannya ataupun di belakangnya. Ya Allah, semoga dia jadi orang yang hebat, yang bahagia, yang sukses, yang senantiasa dimudahkan semua urusannya. Itu malaikat lagi amin, amin, amin buat kamu. Karena siapapun yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, maka malaikat mendoakan yang sama untukmu. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa sering sih doain orangnya tanpa orang itu tahu? Ya, jadi kita perlu melatihnya nih. Pak Hari sering sampaikan, keluar rumah terus lihat 10 orang pertama, doain dia. Nah, doain ibu-ibu yang lagi dorong gerobak, bapak-bapak yang lagi buka jualannya, atau enggak anak sekolah yang lagi lari ngejar angkot gitu misalnya, kendaraan, itu ya Allah, jadikan anak itu nanti anak yang sukses, bermanfaat. Ya Allah, lariskan ya dagangan ibu itu. Ya Allah, permudahkan urusan bapak ini hari ini, dan jaga keluarganya ya Allah. Itu baru 3. Terus ketemu lagi, misalnya
teman-teman yang lagi kerja, ya Allah mudahkan rezekinya, jadikan hari ini semua targetnya tercapai. Itu buat kita juga. Kita jadi bahagia, target kita tercapai, malaikat yang akan doain. Gitu, dan rezeki kita hari itu berlimpah, itu cara paling mudah untuk kita dapat kebahagiaan di waktu yang cepat dan dapat impian kita. Wow. Sering-sering doain orang. Sering doain orang. Dan Jangan nanti pelit-pelit doain orang. Karena mungkin orang nggak terbiasa untuk ngedoain kan coach, Iya. untuk orang lain. Kenapa? Tidak ada kepeduliannya. Tidak ada kepedulian dan nggak mau kalau orang lain lebih daripada dia. Ya kan? Nanti kalau saya doain orang itu nanti saya gimana? Nah ini perlu latihan banget, makanya untuk betul-betul bisa ngelembutin hati kita untuk terus doain. Kalau kita mendoakan dia win, kita win, sama-sama win tuh. Dan bisa benar-benar mencapai impiannya bareng-bareng gitu dengan versi masing-masing. Kan indah banget kalau dunia ini dipenuhi sama orang-orang yang rich impiannya. Yes. Ya, karena banyak pikirannya tuh ada yang win, ada yang lose. Kan. Jadi kayaknya kalau win-win tuh masih kayaknya bisa nggak ya gitu. Iya. Pasti banyak pikirannya. Tapi pas tadi coachnya bilang ketika kita mendoakan orang, terus kita dapat kembali doa itu dan bisa win-win dua-duanya dengan impiannya tuh, itu salah satu sudut pandang yang baru banget yang bisa kita latih ya. Latih. Coach. Iya. Hati kita bahagia ketika mendoakan orang, nggak iri, nggak dengki, nggak jealous ya. Itu akan gimana coba kalau lagi bahagia? Energinya kayak gimana? Wow, energinya tinggi. Yes. Hari itu akan menjadi hari yang indah buat kita. Kalau kita sudah mulai dengan kebahagiaan di hari itu. Kebahagiaan dimulai ketika kita mau meluangkan waktu untuk mendoakan orang lain. Kenal ataupun gak kenal. Ya misalnya lagi scrolling social media. Ada yang galau-galau. Ya Allah angkat ya kesedihannya. Ya Allah bahagiakan dia hari ini. Itu buat kita juga gitu. Ya itu indah banget. Dan kita memulai hari dengan energi yang tinggi. Dengan diri kita yang bahagia. Dan hari itu kita akan bisa menangkan. Oke, Coach Nia, ngomongin tentang impian lagi. Gimana kalau misalnya banyak impian yang mungkin kita udah tulis tapi nggak tercapai, jadinya down gitu. Terus jadi khawatir sama, ya udahlah nggak usah punya impian lagi gitu. Apakah untuk mendapatkan sebuah impian hanya ditulis? Tentunya enggak. Ada actionnya. Contoh Aisyah mau jadi apa? Aku. Ayo coba dikeluarin, mau jadi apa? Aku impiannya mau jadi coach, public speakers yang menginspirasi dan kaya raya. Oke. Impian itu hanya dituliskan atau melakukan sebuah step ke depan? Tulis dan step. Yes. Apa yang Aisyah sedang jalani saat ini? Belajar. Belajar? Seperti apa belajarnya? Belajar sama Coach Nia. Menjadi coach. Ikut, ya kan? Untuk menjalani gimana sih caranya handle kelas. Dan apa? Dan bisnis juga. Yes, gitu, belajar bisa bisnis. kaya raya, ya kan? Itu yang Aisyah sedang jalankan kan on the way ke impian kamu. You are on the track berarti. Bukan hanya sekedar ditulis, di-actionkan, dilangkahkan. Satu langkah, hingga akhirnya impian itu yang tadinya jauh, itu juga lagi ngedekat ke sini. Karena kita juga sedang mendekat ke sana. Gitu. Jadi layakan dirinya untuk dapat impian itu. Belajar, bukan hanya dapat ilmu, tapi keluarkan apa yang bisa kamu berikan untuk mencapai impian kamu itu. Dengan apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Aku ngedapetin banget coach tentang mungkin banyak yang impiannya cuman ya mau ini, sekedar mau tapi nggak komit untuk ngelakuin apa hal yang harus dibayar untuk itu tercapai gitu ya. Nggak melakukan langkahnya. Ya. Sementara kita nggak bisa, kita punya impian. Ya saya punya di mind. Budi kita nggak ngelakuin apapun. Soal kita akhirnya ini galau nih, ini gimana sih punya impian tapi nggak do something, nggak melayakan diri. Kan kita yang punya impiannya, kita lah yang betul-betul bertanggung jawab sama impian itu. Jangan harapkan orang lain untuk minta disupport terus. Jangan, kita yang bertanggung jawab, orang kita yang punya impian ya kita yang gerak lah. Nanti Allah akan kasih source-nya, orang-orangnya, caranya, pintu buka yang mana, yang mau dibuka sama Allah gitu ya. Ketika kita udah jalan, gitu. Dan itu sangat indah. Beyond sih. Are you happy Amazing. with your life today? Alhamdulillah, sangat happy. Sangat bersyukur, sangat nggak ada kata lain kepada Allah selain ya Allah terima kasih untuk titik ini,
dan titik-titik ke depan. Are you living your dream? Yes, I am. Alhamdulillah atas izinnya. Gimana sih rasanya, Coach? Bukan sesuatu yang mudah. Banyak rejection. Itu harga yang perlu saya bayar. Peluang tidak terbuka begitu saja. Dan saya berlatih akhirnya untuk menciptakan peluang. Dan ketika saya berlatih menciptakan peluang lain Allah buka. Saya hanya perlu melakukan apa yang saya tahu di depan mata. Saya hanya melakukan hari ini, yang terbaik hari ini, untuk besok yang lebih baik lagi. Saya hanya fokus sama hari ini, apa yang saya bisa kerjakan, apa yang bisa saya ciptakan, apa yang saya bisa bagikan, apa yang saya bisa sebarkan. Saya fokus sama diri saya hari ini. Dan insya Allah ketika saya fokus sama hari ini, saya sedang berjalan menuju impian saya. Apa sih sumber kekuatannya, Coach-nya? Tadi kan banyak lot of rejection dan lain-lain dan gak mudah gitu. Apa sih yang jadi sumber kekuatannya untuk terus maju? Iya, sumber kekuatan Allah sudah berikan sama semuanya. Kita punya kekuatan yang luar biasa karena Allah yang Maha Kuat. Gak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau Allah sudah memilih, Allah pasti tolong. Itu yang saya percaya. Sekalipun jatuh dan bangun, ketika meraih impian itu, Allah selalu mengangkat kita kembali dengan caranya Dia. Ini, jangan sampai impian yang sudah kita bina karena Allah, yang sudah kita bangun karena Allah, yang sudah kita mulai karena Dia, yang percaya sama kita, berhenti hanya karena manusia. Jangan pernah. Never. Jadi bangkit lagi. Berhenti sebentar buat rehat, buat mengconvincekan dirinya lagi, oke, habis itu bangkit lagi. Jangan lama-lama. Jadi kuncinya keyakinan terhadap Allah. Ya, karena Allah menciptakan kita tuh jadi hambanya Dia yang tunduk patuh, tapi juga ada peran lain sebagai khalifah, pemimpin buat diri kita sendiri yang punya peran besar dan gak ada satupun manusia yang bisa menghentikannya kecuali Allah yang mengizinkan. Coach-nya ada closing statement gak buat teman-teman yang lagi nonton ini, yang punya impian atau yang lagi struggling sama impiannya? Ya, terus berjalan, terus melangkah. Ketika kita terus berjalan dan melangkah, karena Dia tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Sekali lagi saya ulang, jangan pernah berhenti atau menghentikan sesuatu yang kita mulai karena Allah hanya karena manusia. Itu. Oke, wow. Terima kasih Coach Nia udah share banyak banget ilmunya, dan ini juga yang akan biasanya Coach Nia bawakan di training Miracle Woman. Insya Allah tentang impian. So teman-teman yang lagi nonton podcast ini, lagi struggling dengan impiannya, lagi mau mencapai impiannya, please datang ke training Miracle Woman di 19-20 Oktober di Menara Stone 5. Insya Allah Coach-nya bakal share. Ini tuh dikit banget ya, baru di-sharinginnya tentang 1%. impian, 1% ya. 99%-nya di training Miracle Woman nanti. Yes. Insya Allah. Banyak banget exercise-nya gimana mendapatkan impian dengan keajaiban gitu ya, dan gimana sih sebenarnya banyak energi-energi kita yang nge-trap untuk keajaiban itu dan impian itu nggak terjadi sama kita ya, Coach-nya. So, Yes. Apa ada lagi nggak Coach-nya mau ditanyain? Iya, betul tadi ya. Jangan sampai energi yang terperangkap itu menghalangi impian kita. Kita sendiri yang sedang menghalangi impian kita. Dengan apa? Apa yang difikirkan, apa yang dirasakan. Dan apa yang difikirkan dan dirasakan akan menjadi sebuah tindakan. Rugi banget kalau kita itu terperangkap hanya karena kata-kata orang lain. Powernya bukan di mereka, powernya di kita. Untuk mencapai impian kita, kekuatannya ada di kita bersama dengan Allah. Dan itu sudah lebih dari cukup. Allah akan memberikan jalannya, orang-orangnya untuk kita mencapai impian itu. Oke. Terus melangkah. Sampai ketemu di Miracle Woman. Sampai ketemu di Miracle Woman 19-20 Oktober di Menara 165. See you, bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Makasih Aisyah. Yes. Dadah. Maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat.